Namaskar, halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia selalu bersama keluarga tercinta. Oke, bertemu lagi bersama Mr. Wira di video pembelajaran daring bahasa Indonesia ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tema 2 ya anak-anak kelas 5. Kita akan belajar di tema 2. Namun Mister tidak lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa olahraga, dan yang terpenting rajin untuk mencuci tangan agar tubuh kita selalu sehat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran tema 2 pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Persiapkan diri kalian masing-masing. Mister akan memimpin doa pada hari ini. Oke, bersiap? Lanjut. Berdoa dimulai. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Mister akan selalu mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum memulai suatu aktivitas. Nah, dengan tujuan apa kita berdoa? Nah, tujuannya adalah setiap aktivitas yang kita lakukan diawali dengan doa agar berjalan dengan baik dan lancar. Itulah tujuan kita berdoa sebelum memulai aktivitas. Oke anak-anak, kita langsung saja menyimak materi atau video materi yang akan Mister sampaikan pada tema 2 ini. Langsung saja dengarkan video Mister dan simak secara baik. Oke, lanjut. Namaskar. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bertemu kembali bersama Mister Wira. Hari ini kita akan belajar tema 2. Oke, kita lanjut saja. Nah, padahal kita akan belajar tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Namun yang kita akan pelajari yaitu KD 3.2 yaitu mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah kalimat tanya ya anak. Nah, materi-materi yang akan kita bahas di tema 2 ini, yang pertama ada kalimat tanya dalam teks bacaan, yang kedua ada teks informasi, yang ketiga ada cerpen, yang keempat ada poster ya. Oke anak-anak. Nah, buku-buku yang akan kita pergunakan pada tema 2 ini yaitu yang pertama buku SPS Bahasa Indonesia, buku Bupena 5A, dan buku pengayaan tema 2 pastinya ya anak-anak. Oke. Nah, kita langsung saja ke subtema 1 ya. Kita mulai dari kalimat tanya dalam teks bacaan. Ada yang tahu nggak kalimat tanya itu apa? Nah, di sini kita mulai dari kalimat. Apa sih itu kalimat? Mister sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya ya apa yang disebut dengan kalimat. Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna dan sebuah pesan tertentu. Itu adalah kalimat, yaitu gabungan dari kata ya anak. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Apa sih pertanyaan itu? Pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Nah, kalimat kita pecah ya. Kalimat tanya kita pecah. Kalimat itu apa? Pertanyaan atau tanya itu apa? Nah, inilah ya disebut kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu adalah yang berisi ekspresi keingintahuan. Oke, anak. Nah, ciri-ciri kalimat tanya ada 2 ya. Ciri-ciri kalimat tanya yang satu, yang pertama itu selalu diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda tanya. Tanda tanya sudah pasti dalam sebuah kalimat tanya diakhiri tanda tanya. Nah, yang kedua
Pada umumnya diawali dengan kata tanya adiksimba ya, seperti yang tadi Mister sampaikan, itu apa, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Itu adalah awal dari sebuah kalimat tanya diawali biasanya ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, masih di subtema 1. Nah, jenis-jenis kata tanya dan fungsinya. Anak-anak sudah tahu ya, di kelas 4 sudah pernah belajar adiksimba, jadi sudah tahu jenis-jenis kata tanya. Nah, kita mulai dari kata tanya apa. Kira-kira ada yang tahu apa? Yaitu apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu ya. Yang kedua ada siapa, itu berfungsi untuk menanyakan pelaku atau nama siapa gitu ya. Yang ketiga yaitu ada kapan untuk menanyakan interval waktu ya, interval waktu dari jam berapa, kapan, di mana, itu interval waktunya. Yang keempat yaitu di, ke, dari mana, atau di mana, ke mana, dari mana. Itu maksudnya anak-anak ya, berfungsi untuk menanyakan suatu tempat ya. Yang kelima adalah mengapa, itu menanyakan alasan atau penyebab. Mengapa gitu. Mengapa itu adalah menanyakan penyebab atau alasan. Nah, yang keenam yaitu bagaimana, berfungsi untuk menanyakan cara atau proses, bagaimana caranya ya anak-anak. Yang ketujuh berapa, yaitu berfungsi untuk menanyakan jumlah ya, berapa itu berfungsi untuk menanyakan jumlah. Mister kembali mengulas di kelas 4, Mister rasa ini sudah diajarkan secara detail. Mister kembali mengulas kepada anak-anak. Ini adalah kalimat tanya, ada 7 kalimat tanya yang diawali apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berapa. Yang sering kita singkat yaitu adiksimba ya anak-anak. Kita masih pembahasan di sini di subtema 1. Nah, sekarang kita akan cari tahu atau membahas tentang jenis-jenis kalimat tanya. Kira-kira ada yang tahu jenis-jenis kalimat tanya? Oke, kalau tidak kita lanjut saja ya. Nah, jenis-jenis kalimat tanya itu yang pertama ada kalimat tanya standar atau biasa, adalah kalimat tanya umum yang biasa ditanyakan, yaitu menggunakan adiksimba. Itu adalah kalimat tanya biasa atau standar. Contoh, bagaimana kabarmu hari ini? Kapan kamu datang? Di mana kamu sekarang? Itu adalah pertanyaan yang biasa atau kalimat tanya standar. Kita lanjut ke kalimat tanya nomor 2. Jenisnya kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi. Maksudnya di sini kalimat tanya yang tidak mengharapkan jawaban panjang. Klarifikasi yaitu butuh jawaban iya dan tidak. Contoh, benarkah saudara yang jadi pemenang lomba? Jawabannya iya. Benarkah Anda tidak menang dalam lomba? Iya. Apakah Anda yang mengambil buku yang ada di samping? Tidak. Itu jawabannya hanya butuh ya dan tidak. Itu disebut dengan klarifikasi atau konfirmasi. Kita lanjut kalimat tanya yang ketiga, kalimat tanya retoris atau retorik ya. Di sini adalah kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan respon. Nah, tidak membutuhkan respon karena si penanya ini atau kita yang bertanya sudah tahu jawabannya apa gitu ya. Contohnya, apa kita bisa hidup tanpa bernapas? Nah, si bertanya ini sudah tahu jawabannya bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa bernapas, tapi dia mempertanyakan lagi. Itu namanya kalimat tanya retoris atau retorik. Nah, ada yang ketiga. Yang keempat sekarang kalimat tanya tersamar. Nah, di sini kalimat tanya tersamar maksudnya kalimat tanya yang memiliki atau mengandung maksud tertentu. Nah, kalimat tanya yang disampaikan secara tak langsung dengan maksud terselubung seperti memohon, mengajak atau memuji. Contohnya, kita sudah sepakat akan memakai topi hitam kan? Nah, ini menyetujui pertanyaan itu untuk kembali menyepakati sesuatu yang sudah kita sepakati ya. Itu namanya kalimat tanya tersamar, itu tersembunyi dengan maksud hal lainnya. Nah, kita lanjut, masih ada. Nah, di sini kita lanjut ke teks informasi ya anak-anak. Teks informasi, apa sih teks informasi itu? Informasi merupakan penerangan atau pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Itu yang disebut informasi, yaitu pemberian informasi. Itu penerangan, memperjelas sesuatu, memberitahu kabar atau berita. Itulah informasi.
Ciri-ciri teks informasi, ada yang tahu anak-anak? Ya, di buku pena sudah ada, di pengayaan sudah ada, di SPS juga sudah ada. Ciri-ciri teks informasi ini, yang pertama, benar atau salah. Nah, benar atau salah informasi itu berhubungan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. Informasi itu bisa saja benar, bisa saja tidak. Kita sering mendengar informasi hoax. Nah, itu adalah informasi yang tidak benar. Maka kita perlu mencari kebenarannya. Yang kedua, baru. Nah, baru, informasi harus baru dan baru bagi si penerima. Informasi itu harus baru bagi si penerima atau si pendengar. Itu yang disebut informasi. Jadi informasi terus update setiap saat, diperbarui. Nah, yang ketiga, tambahan informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Nah, kemarin sudah dicontohkan informasi kemarin terjadi tanah longsor, jumlah yang meninggal atau jumlah yang terluka 2 orang. Besoknya atau hari ini ada informasi baru tambahan, terjadi tanah longsor kemarin, meralat bahwa info yang terluka sekarang sudah berjumlah 5 orang. Itu adalah update terbaru ya, penambahan untuk menggantikan informasi sebelumnya. Yang keempat yaitu korektif. Nah, korektif di sini adalah mengkoreksi ya, mengkoreksi. Informasi terbaru dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang kurang benar. Inilah di sini fungsi. Kemarin ada yang mengatakan bahwa terjadi tanah longsor. Ternyata itu berita hoax. Hari ini muncul berita yang disampaikan kemarin itu ternyata berita hoax. Itu yang disebut korektif atau mengkoreksi berita sebelumnya ya anak-anak. Kebenaran informasi itu harus benar-benar dikoreksi. Kita harus mencari informasi yang benar-benar sumbernya jelas ya anak-anak. Jadi kita harus terus update, benar atau salah kita cari tahu dulu. Selanjutnya, penegasan. Di sini penegasan artinya informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Jadi kemarin sudah ada penyampaian informasi, sekarang dipertegas dengan informasi yang sama. Dinyatakan bahwa informasi itu adalah informasi yang benar sehingga membuat para pendengar dan pembacanya semakin yakin bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar terjadi, tidak hoax atau tidak salah. Jadi itu adalah ciri-ciri informasi. Nah, teks informasi, dan kita harus tanggap terhadap informasi. Kita harus terus update dan mencari tahu informasi yang kemarin, informasi hari ini, informasi besok, dan setiap saat informasi itu terbarukan ya. Nah, sekianlah pembahasan materi pada hari ini. Materi selanjutnya akan Mister bahas di video Mister selanjutnya. Oke anak-anak. Nah, masker kelas 5 sudah ditonton video Mister, bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Jika anak-anak memiliki pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa WA Mister langsung, dan bisa juga melalui wali kelas kalian. Mister harapkan anak-anak menonton video Mister berulang-ulang kali untuk benar-benar memahami materi yang Mister sampaikan ya. Dan jika ada pokok-pokok pembahasan yang dirasa penting, silahkan anak-anak catat di buku tulis ya. Nah, sekianlah pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka kita akan akhiri dengan berdoa ya. Jadi silakan anak-anak rapikan bukunya, alat tulisnya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Oke, berdoa dimulai. I close my eyes and see myself go very high deep in myself. Now I become the Lord Himself. I never alone with God inside me. I am very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us everywhere. Berdoa selesai. Oke. Nah, bertemu lagi di video Mister berikutnya atau video pembelajaran Mister berikutnya ya. Bye. Namaskar.